Hi champion friends, let me introduce myself. My name is Adinda Seva Saimena. On this occasion, I will discuss about international strategies, alliances. Please watch the video. What is an international strategic alliances? An international strategic alliances is a comparative arrangement between two or more forces from different countries aiming to achieve mutual benefit while maintaining their independence. These alliances can take various forms include joint ventures, partnership, and licensing agreement. They are often formed to leverage each other's strengths, such as market access, technology, or experience, and mitigate risks associated with international expense. Advance of international strategic alliances. 1. Ends market access. Aliansi strategi internasional memungkinkan perusahaan memasuki pasar baru dan berpotensi menguntungkan dengan lebih mudah. Dengan bermitra dengan perusahaan lokal yang telah memiliki kehadiran dan pemahaman pasar yang mapan, perusahaan daftar dapat memanfaatkan pengetahuan lokal, basis pelanggan, dan saluran distribusi mitra mereka. Hal ini secara signifikan dapat mengurangi hambatan masuk dan mempercepat penetrasi pasar. 2. Share resource and expertise. Aliansi memungkinkan perusahaan untuk menyatukan sumber daya mereka termasuk modal teknologi dan sumber daya manusia. Pembagian sumber daya ini dapat menghasilkan efisiensi biaya dan meningkatkan inovasi. Dengan menggabungkan keahlian mereka, perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan baru dengan lebih efektif dan memecahkan masalah kompleks yang mungkin berada di luar jangkauan satu organisasi. 3. Risk mitigation. Memasuki pasar internasional melibatkan berbagai resiko, termasuk ketidakpastian finansial, operasional, dan politik. Aliansi strategi memungkinkan perusahaan untuk berbagi risiko ini dengan mitranya. Misalnya dalam usaha patungan investasi finansial dan resiko operasional dibagi di antara perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi sehingga mengurangi beban pada entitas tunggal manapun. 4. Acquired entry into new market. Membentuk aliansi dapat membantu perusahaan mempercepat masuknya mereka ke pasar baru. Daripada memulai dari awal, perusahaan dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada, pengetahuan pasar, dan hubungan pelanggan yang dimiliki mitranya. Percepatan masuknya perusahaan ini sangat penting untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan dan memanfaatkan peluang pasar negara berkembang. 5. Competitive advantage. Melalui aliansi, perusahaan dapat memperoleh akses terhadap teknologi baru, proses inovatif, dan keterampilan tingkat lanjut yang mungkin tidak tersedia di perusahaan mereka. Hal ini dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dengan meningkatkan penawaran produk atau efisiensi operasional perusahaan. Selain itu, aliansi dapat membantu mencapai skala ekonomi yang selanjutnya dapat meningkatkan posisi kompetitif. Disadvantage of international strategy alliance. 1. Cultural and communication barrier. One on the primary challenge in international strategic alliance is managing cultural difference and communication barrier between partners from different countries. Variety is business practice, communication style, and cultural expensive can lead to the misunderstanding, conflict, and inefficient. Misaligned objective and goals. Partners in the alliance might have different objectives and goals which can create conflict and hinder the success of the alliance. If the strategic interests of the company involved are not aligned, it can lead to disagreement on key discuss and strategies, potential undermining the partnership effective. 3. Risk of knowledge leak. Sharing resources and information with a partner can expose a company to the risk of knowledge leak. Proprietary technology, process, or business strategy might be inadvertent, shared, or misused, which can erode the competitive advantage of the involved company.
4. Clinical contribution and benefit. Discrepancy in the level of contribution and the benefit grade from the alliance can create tension between partners. In one party perceive that they are contributing more or receiving for benefit that agree upon, I can lead to disruption and potential dissolution of the alliance. Types of the International Strategic Alliance. 1. Joint ventures. Usaha patungan melibatkan pembentukan entitas baru yang dimiliki bersama oleh dua orang perusahaan atau lebih. Setiap mitra menyumbangkan sumber daya dan berbagai keuntungan dan kerugian entitas baru. Struktur ini sering digunakan untuk proyek-proyek penting atau memasuki pasar. 2. Equality Alliances. Dalam aliansi ekuitas, satu perusahaan mengambil kepemilikan saham di perusahaan lain. Ini bisa berupa kepemilikan minoritas atau mayoritas yang memberikan akses terhadap sumber daya teknologi atau pasar mitra sebagai penyelaras kepentingan. 3. Non-equity alliances. Aliansi ini melibatkan perjanjian kolaboratif tanpa kepemilikan saham. Contohnya termasuk perjanjian lisensi, waralaba, dan kemitraan distribusi. Mereka memungkinkan perusahaan untuk berkolaborasi dalam proyek atau pasar tertentu tanpa berbagi kepemilikan. 4. Research and Development Partnership. Perusahaan dapat membentuk aliansi untuk berkolaborasi dalam aktivitas litbang. Hal ini memungkinkan mereka untuk berbagi biaya dan risiko yang terkait dengan pengembangan teknologi atau produk baru. Case example, Starbucks and PepsiCo alliances. In 1994, Starbucks and PepsiCo formed a strategic alliances that expand Starbucks reach in the ready-to-drink coffee market. This partnership combines Starbucks premium coffee brand and with PepsiCo expensive distributor and marketing experience. Tujuan utama dari aliansi ini adalah untuk yang pertama memanfaatkan jaringan distribusi menggunakan saluran distribusi PepsiCo yang luas untuk memperkenalkan produk kopi siap minum Starbucks kepada audiens yang lebih luas di berbagai saluran retail. Yang kedua, meningkatkan penetrasi pasar, mempercepat masuk ke pasar dan mendapatkan posisi signifikan di segmen kopi botol yang berkembang pesat. Yang ketiga, fokus pada kompetensi inti, memungkinkan Starbucks untuk fokus pada bisnis intinya di bidang retail kopi, sementara PepsiCo menangani pemasaran, distribusi, dan upaya penjualan. Implementasi. Yang pertama, peluncuran produk. Kemitraan ini meluncurkan beberapa minuman kopi siap minum di bawah merek Starbucks, termasuk produk populer, Starbucks Frappuccino dan Starbucks Double Shot. Produk-produk ini didistribusikan melalui jaringan retail dan toko serba ada yang luas milik PepsiCo. Yang kedua, pemasaran dan promosi. Kemampuan pemasaran PepsiCo dimanfaatkan untuk menciptakan kampanye iklan dan strategi promosi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan penjualan produk kopi siap minum Starbucks. 3. Sinergi operasional aliansi ini memungkinkan Starbucks untuk memanfaatkan keahlian PepsiCo dalam produksi, distribusi, dan logistik, sementara Starbucks menyediakan merek yang sudah mapan dan inovasi produk. Tantangan yang pertama, konsistensi merek. Mempertahankan citra merek premium Starbucks sambil mempromosikan produk siap minum di pasar yang lebih luas memerlukan manajemen yang hati-hati untuk memastikan konsistensi merek. Yang kedua, koordinasi operasional. Koordinasi yang efektif antara Starbucks dan PepsiCo sangat penting untuk menyelaraskan tujuan dan strategi mereka yang kadang-kadang menimbulkan tantangan dalam hal komunikasi dan pengambilan keputusan. Aliansi Starbucks dan PepsiCo adalah contoh sukses bagaimana kemitraan strategi internasional dapat mendorong ekspansi pasar dan efisiensi operasional. Dengan menggabungkan kekuatan merek Starbucks dengan kemampuan distribusi dan pemasaran PepsiCo, aliansi ini mencapai pertumbuhan signifikan di segmen kopi siap minum. Kemitraan ini menyoroti memanfaatkan kekuatan komplementer untuk mencapai tujuan strategis sambil menghadapi tantangan melalui kolaborasi yang efektif. Conclusion. International strategic alliances are powerful tools for companies looking to expand global and leverage its other strengths. While they offer significant advantages such as enhanced market access and resource sharing, they also come with the challenge that need to be managed
effectivitas. Successful alliance require clear communication, aligned goals, and mutual trust between partners. If that's all I can say, thank you. I hope the knowledge is useful for all of us. See you guys.